Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sehat semua? Saya sakit, Pak. Oke, kita akan lebih dahulu. Agus Salim, Hadir, Pak. Abdul Ghaffur, Hadir, Pak. Abdul Lepil, Hadir, Pak. Setia Nadi. Hadir, Pak. Oke, ini ada yang sakit ya tadi katanya? Iya, ada, Pak. Semoga katanya cepat sembuh ya. Baik, untuk mulai pelajaran langkah baiknya kita berdoa lebih dahulu agar pelajaran yang saya sampaikan bisa menjadi berguna dan bermanfaat buat kalian. Silakan, kelas. Untuk memulai pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita mulai dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita hari ini akan melanjutkan materi minggu sebelumnya. Nah, minggu sebelumnya itu kita membahas membangun ekonomi pariwisata yang berkelanjutan. Ya, itu sudah kita bahas ya kemarin. Tapi sekarang kita membahas lebih lanjut tentang pariwisata yang berkelanjutan ini. Baik. Yang pertama adalah mengapa ekonomi pariwisata itu penting. Mengapa ekonomi pariwisata itu penting? Seperti yang kita lihat di atas, ekonomi pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi suatu negara. Nah, jika negara itu tidak ada pariwisatanya, tidak ada destinasinya, ya kemungkinan tidak menarik. Seperti halnya Indonesia sama Palestina. Itu Pak, dua-duanya dipilih. Mereka apa ya? Kalau ada warga dari Cina, dari Korea itu lebih milih mana? Dari Palestina ke Indonesia? Indonesia, Pak. Pastinya Indonesia. Kenapa? Karena kalau dibandingin keduanya ini, Indonesia lebih unggul dalam pariwisatanya. Nah, itulah kenapa pariwisata itu ikonik dari sebuah negara. Nah, selain itu fungsi pariwisata buat negara yaitu menciptakan lapangan kerja dan menjadi sektor utama, menjadi salah satu sektor utama bagi negara dan sektor pariwisata ini adalah menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak negara dari seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, berbicara tentang lapangan pekerjaan, mestinya banyak teman-teman kalau ke tempat wisata itu ada jasa ojek online, ada jasa ojek untuk mencapai puncak kayak di Kawah Ijen, terus di Bromo, pokoknya pegunungan itu yang ada ojeknya. Terus ada yang jasa penginapan, terus ada destinasi wisata seperti Paralayang, itu kan kita bayar. Nah, itu adalah salah satu penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua adalah di mana sih potensi ekonomi pariwisata di Indonesia ini? Kan Indonesia itu sudah terbilang negara yang pariwisatanya itu sangat terkenal sekali. Nah, ternyata selain pariwisata itu juga ada destinasi. Selain destinasi wisata juga ada kuliner, budaya dan suku. Nah, itulah sebabnya orang luar itu sangat tertarik dengan Indonesia gitu. Nah, seperti halnya itu kuliner yang sangat
dibagi oleh luar negeri itu adalah bakso, terus gulai, sate. Itu mungkin bagi kita itu biasa saja ya. Ya udah, cuma kita kesana sedikit ada sate, kesana sedikit ada bakso. Nah tapi kalau di luar negeri itu berbeda. Di sana itu harganya tuh bisa 10 kali lipat daripada harga aslinya di sini. Nah itulah kenapa Indonesia pariwisata atau kuliner Indonesia itu sangat populer. Seperti halnya destinasi di Bali. Di Bali itu banyak sekali wisata. Di sana itu ada Sanur, terus Panjawa, terus Kuta. Nah itu kebanyakan WNA atau turis itu pasti ke sana. Nah untuk selanjutnya adalah dampak positif dan negatif. Seperti hal yang lain, seperti sektor lainnya, seperti sektor pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, gedung maupun jalan. Sektor pariwisata itu juga memiliki dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya adalah ya kita bisa mengenalkan budaya kita terhadap warga asing. Nah, kita juga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian di suatu daerah tersebut yang menjadi destinasi wisata. Namun dampak negatifnya adalah kita sering melihat contohnya di Bali, kita sering melihat adu cekcok atau warga asingnya itu melanggar aturan di Bali seperti tidak pakai baju, tidak pakai helm. Nah itu salah satunya adalah konflik dengan masyarakat lokal itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pengaruh pariwisata terhadap masyarakat lokal. Pariwisata itu dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap masyarakat lokal. Dampak positifnya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal serta memperkenalkan budaya suatu daerah ke mata dunia. Namun dampak positifnya adalah komersialisasi budaya, konflik dengan wisatawan dan kerusakan lingkungan. Berbicara tentang pengaruh pariwisata terhadap masyarakat lokal itu sebenarnya ada banyak sekali tantangan atau pengaruh yang berdampak pada masyarakat lokal. Seperti halnya dampak positifnya yang sebelumnya saya bahas adalah ya kita bisa memperkenalkan budaya kita ke mata dunia. Ya mungkin itu salah satunya ya. Mungkin di sini ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan. Itu kebanyakan kalau kita buka wisata harus mengembangkan lahan di daerahnya itu, di tempatnya itu pasti ada lahan yang dikorbankan untuk wisata tersebut. Oke, tentunya materi kali ini sudah selesai. Kita sudah melewati akhir, sudah sampai akhir di sini. Nah, silakan saya menyimpulkan terlebih dahulu. Sebelum masuk pertanyaan, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Dalam pertemuan kali ini telah dibahas mengenai pentingnya ekonomi pariwisata, potensi ekonomi pariwisata di Indonesia, dampak positif dan negatif pariwisata. Dapat disimpulkan bahwa pariwisata memiliki potensi besar menjadi salah satu sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun pengembangan pariwisata juga memiliki dampak positif dan negatif di suatu negara tersebut. Jadi, ayo kita sama-sama jika kita ke pariwisata untuk menjaga kelestarian Indonesia yang indah ini, yang banyak sekali, dan tentunya kita semua belum sempat menjelajahi Indonesia yang sangat luas ini.
dalam sektor pariwisatanya. Jika kita ke pariwisata, kita lakukan hal kecil lebih dahulu, yaitu buang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih. Silakan. Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Silakan mau bertanya, silakan angkat tangan. Saya Pak. Ya, baik. Siapa namanya? Agus Pak. Oke, Mas Agus. Jadi pertanyaan saya Pak, tadi kan Bapak jelaskan terkait dengan dampak negatif ya Pak. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana Pak cara kita mengatasi dampak negatif dari ekonomi pariwisata tadi Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah mewakili teman-teman untuk menjawab, bertanya tentang dampak negatif dan cara mengatasinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu, salah satunya dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan sendiri itu disebabkan oleh ya buang sampah sembarangan, terus ya kita apa namanya, bakar-bakar sembarangan gitu. Nah, cara mengatasinya adalah ya kita langkah pertama adalah peringatan. Peringatan itu seperti kita kasih papan tulis bahwa sampah ada di tempatnya. Nah, jika tidak mempan, bisa kita tegur langsung. Jika tidak mempan lagi, ya bakar aja kan gitu. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Dan di sini pertama-tama di sini ada yang suka wisata ya? Ada yang nggak suka dengan wisata nggak sih? Gak ada Pak. Ya, suka semua Pak. Suka semua ya? Iya Pak. Rencananya liburan besok mau kemana? Ini udah mendekati liburan, masa nggak ada planning liburan kemana gitu? Dong. Ada Pak. Kemana? Rumah mertua. Rumah mertua. Itu Pak, wisata masa depan Mas. Bukan. Maksudnya ya di daerah-daerah di sini gitu. Ada ya? Masa ada planning sama sekali? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Belum ada uang. Belum ada uang. Ya. Nanti kalau wisata itu jangan lupa pesan saya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jika ada aturan gitu dibaca dulu. Jangan asal bekerja. Itu bisa merusak lingkungan. Oke. Sekarang pertanyaan dari saya. Yang bisa jawab satu bentar. Baik, sepertinya kalian sudah paham apa yang saya jelaskan ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Ini daerahnya sama semua di sini kan? Tempatnya kalian di sini semua kan? Iya Pak. Nah, sekarang kalian sebutin berapa ya? Mungkin 3 saja ya. 3 tempat wisata yang pernah kalian kunjungi. Ayo. Bromo Pak. Nah, Bromo 1. Terus apa lagi? Kawah Ijen Pak. Beda dong. Daerah mana dong? Daerah mana? Kawah Ijen itu negara mana? Beda itu negara Banyuwangi ya. Beda. Pantai 3 warna. Pantai 3 warna. Oh iya, itu daerah selatan. Bedingan. Bedingan, itu termasuk pariwisata juga. Kampung warna-warni Pak. Kampung warna-warni, nah itu juga termasuk wisata. Boleh Pak. Nah, semua sudah. Nah, tinggal masnya. Masa Santera, Pak. mana? Santera. Santera. Ya Batu Pak. Wah, nah itu bagus juga guys. Nah, baik. Ini sepertinya kalian sudah pernah keliling-keliling daerah sini ya. Udah pernah semua belum? Belum. Batu berapa? Aduh, batu dong. Masih-masih.
Baik, sebelumnya untuk materi kali ini kita akhiri terlebih. Kita akhiri sampai di sini. Untuk tugas minggu depan, apa ya? Ya sepertinya minggu depan tugasnya adalah mencari pariwisata di daerah terdekat kalian dan sebutkan keunggulannya dan data positif dan negatifnya bagi daerah tersebut. Mungkin itu tugas dari saya untuk minggu depan. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, Iwan, ketua kelas. Saya bersyukur untuk pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang disampaikan bisa kita praktekkan dan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Maaf kata jika ada kesalahan kata maupun sikap yang kurang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.